Hai, selamat malam Sobat Setia, apa kabar? Ya, semoga Sobat Setia dalam keadaan yang baik. Senang sekali nih untuk edisi malam ini kembali ada Ernita yang menemani Anda dalam program YMB yang mudah berkreasi. Dan spesial nih malam hari ini Sobat Setia, Ernita sudah bersama seorang narasumber yang luar biasa, yang spesial, seorang guru difabel ya, yang sudah menyempatkan waktunya malam hari ini untuk bisa memberikan kata-kata, juga memberikan inspirasi mengenai apa yang sudah dilakukan selama ini. Kayaknya kita langsung saja perkenalan malam hari ini ya Sobat Setia bersama kakak atau bung nih panggilannya. Selamat sore, selamat malam. Selamat malam kakak. Selamat malam. Iya, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk bisa ada di Radio Suara Kasih ya 89,3 di program YMB yang mudah berkreasi ya kakak ya. Mungkin kakak bisa memperkenalkan diri dulu, nama lengkapnya, kemudian profesi yang sedang kakak jalani sekarang ini. Ya, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Pratama Rizky Jusufi Lodo. Wah, panjang juga ya. Jadi kita panggilnya apa nih kak? Rizky. Kak Rizky saja. Oke, baik. Silakan lanjut kak. Ya. Pekerjaan saya sekarang sebagai guru di SLB Negeri Kota Raja Kupang. Oh, mantap sekali. Mungkin ada aktivitas lain selain sebagai seorang guru, Kak? Lalu aktivitas di luar sekolah biasanya ngeband dengan kawan-kawan, melayani di gereja, dalam hal ini pengiring liturgi. Iya. Dan juga biasanya jadi narasumber untuk program IT bagi difabel netra. Mantap, luar biasa ya kak ya. Walaupun dengan segala keterbatasan tapi kakak tetap produktif, bisa menjadi berkat juga nih buat orang lain. Nah, boleh tahu kak asalnya kakak Rizky ini dari mana? Ya, kalau saya asalnya dari Sabu. Sabu ya? Campuran mama Jawa, bapaknya Sabu. Sabu. Oh, jadi ada campuran Jawa dan Sabu. Harusnya Mas Rizky sih pasnya. Iya, jadi sudah dari lahir di Kupang atau mungkin di Sabu, kemudian menetap di sini di Kupang? Sejak lahir di Kupang. Oh, sudah jadi orang Kupang ya dari awal ya. Oke nih, baik kakak. Nah ini mau tanya nih kakak, boleh ceritakan bagaimana sih kak perjalanannya kakak bisa jadi guru nih dalam keistimewaan? Ya. Perjalanan saya menjadi seorang guru ini sebenarnya prosesnya cukup panjang. Iya. Sebelumnya saya mengikuti pendidikan rehabilitasi pada UPTD Kesejahteraan Tunanetra atau Panti Hidbia yang ada di Oipura, lokasinya. Di situ kita diajarkan tentang bagaimana kita bisa mandiri dalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari. Lalu belajar huruf braille agar bisa membaca tulis. Gitu. Setelah itu kita disekolahkan di SLB. Jadi saya mengikuti pendidikan SD, SMP, SMA di SLB. SLB di Kota Kupang ya? Ya, di Kota Kupang. Setelah itu tahun 2015 saya masuk ke perguruan tinggi. Ya, dulunya Staken, sekarang mungkin IAKN. IAKN, iya. Ya, dan diwisuda pada tahun 2019. Iya. Dan setelah itu di tahun 2020 kebetulan Dinas Pendidikan Provinsi mengadakan tes guru kontrak bagi teman-teman yang lulusan sarjana pendidikan. Ya, jadi kita mengikuti dari 5.000 orang dibutuhkan 189 orang. Salah satunya kakak Rizky ya? Luar biasa. Memang ya lulusan IAKN ini luar biasa. Dan ngomong-ngomong nih kak, selain
Kakak Rizky di sini juga ada salah satu alumni juga nih IAKN, teman saya nih, rekan JJ, biasa siaran juga. Nanti kayaknya mungkin habis ini boleh kenalan lebih lanjut ya. Oke. Dan kakak sempat saya baca juga nih di CV-nya kakak nih ya, selain sebagai seorang guru, tadi kakak juga sempat sudah kasih tahu ya, kakak juga salah satu public speaker juga ya, sering diundang untuk berbicara. Nah biasanya nih kak, boleh tahu tema-tema apa yang selalu kakak angkat gitu saat kakak diundang untuk berbicara? Biasanya kita diundang karena misalnya dalam satu organisasi namanya British, mereka mengadakan program SIDP atau Skill for Inclusive Digital Participation, yang dimana program tersebut berfokus pada bagaimana kita mengatasi orang-orang yang terpinggirkan secara digital, mau itu kaum muda, disabilitas atau kaum perempuan. Lalu juga kebetulan sekarang instansi-instansi ini juga sedang melakukan program yang namanya program inklusi. Jadi seperti Diskominfo Provinsi, mereka juga mau mengadakan bagaimana tentang orang disabilitas bisa mengakses teknologi atau mengakses website yang ada pada Diskominfo. Jadi kita sering diundang untuk memberikan bagaimana kiat-kiat dalam mereka bisa mengakses program tersebut, atau bagaimana Diskominfo bisa merancang program yang aksesibel bagi kaum disabilitas. Iya, mungkin kakak bisa jelaskan sedikit, tadi sempat kakak bilang ini program inklusi dari pemerintah. Boleh dijelaskan mungkin itu garis besarnya itu seperti apa program inklusi ini? Ya, jadi bicara tentang inklusi ini, biasanya kita kaum disabilitas ini entah itu dalam hal bersekolah atau dalam hal bekerja, sebenarnya masih diragukan. Jadi dikarenakan regulasi undang-undang itu mendukung, ditambah dengan perda yang mendukung tentang bagaimana kita diberi ruang untuk berpartisipasi atau bergabung dengan instansi, ya, sehingga setiap instansi itu selalu memberi ruang untuk disabilitas itu bisa bekerja. Ya, kita tahu bahwa disabilitas ini memiliki ragam disabilitas, ada netra, tunarungu, grahita, daksa, dan autis. Ya, tentunya program ini sangat membantu sekali ya untuk teman-teman yang mengalami disabilitas ya kak ya. Dan tentu sangat bagus ya. Oke. Dan kakak mungkin bisa ini juga nih, boleh tahu nih semangat yang membuat kakak bisa meraih semua ini, gitu. Karena tentu maaf saja mungkin ya untuk kita yang mungkin yang kita sudah mempunyai banyak ini kita mempunyai kemampuan, tapi kadang kita malas untuk mengembangkan, dan akhirnya kita kayak karena merasa sudah bisa, merasa sudah mampu tuh kayaknya ya sudahlah, kadang ilmunya tuh disimpan sendiri, maksudnya kenapa harus sharing lagi di orang lain. Tapi dari ceritanya kakak ini sangat bagus, sangat memotivasi seperti itu. Jadi kakak juga mau bagikan skill apa yang sudah ada dalam diri kakak melalui public speaking tadi ya kak ya, public speaker maksudnya. Jadi kakak bisa share apa yang sudah kakak dapatkan, ilmu-ilmunya seperti itu, dan itu sangat membantu. Mungkin kakak bisa kasih tahu nih semangat yang membuat kakak bisa meraih semua ini, bisa mendapat kepercayaan juga dari pemerintah. Bahkan kayaknya kakak juga ini ya ketua DPD Pertuni ya, benar ya? Itu mungkin teman saya. Kalau saya ketua satu. Ketua satu ya. Tapi ketua umumnya DPD. Iya. Mungkin kakak bisa ceritakan nih semangat apa nih membuat kakak bisa terus aktif seperti itu? Ya, kalau saya pribadi semangat itu datang sebelumnya mungkin karena kalau saya secara pribadi itu dianggap remeh. Waktu dalam proses ini kita dianggap remeh, dari ketika orang menganggap remeh kaum disabilitas, akhirnya timbul semangat dalam diri agar dapat merubah stigma. Terpacu sendiri gitu ya kak ya? Untuk bisa merubah stigma masyarakat dengan hal-hal positif yang kita lakukan. Seperti misalnya kita dalam mengikuti tes, kebetulan
setelah dinyatakan lulus untuk guru kontrak, kita diberi kesempatan untuk mengikuti tes ASN P3K waktu itu. Jadi banyak teman-teman itu mengatakan bahwa orang-orang seperti kita mungkin tidak bisa menyelesaikan soal-soal yang kita ikuti. Tapi puji Tuhan dalam beberapa kali bisa dan sudah lulus. Dan dari situ saya percaya bahwa ketika kita punya semangat dalam diri, kita mampu melakukan hal-hal yang positif, dan dengan hal yang kita lakukan bisa merubah stigma masyarakat tentang disabilitas yang tidak bisa buat apa-apa begitu. Iya, ini luar biasa sekali Kak. Itu bisa jadi statement juga nih Kak. Jadi kita jangan melihat keterbatasan yang ada dalam diri kita, tapi kita bisa mengeluarkan setiap potensi yang ada di dalam diri ya Kak ya. Dan Kakak sudah membuktikan itu sih. Mungkin Kakak ada kiat-kiat apa nih mungkin yang Kakak mau kasih ke teman-teman untuk sobat setia yang lagi mendengarkan saat ini? Ya, di era sekarang ini terkadang kita itu kurang melakukan yang namanya literasi. Jadi yang pertama, ingin menjadi sukses juga perbanyak membaca. Membaca juga ya. Lalu yang kedua harus punya kepercayaan diri yang tinggi dalam melakukan segala sesuatu yang ingin dilakukan. Benar, sehingga apa yang dilakukan itu ketika kita yakini pasti berhasil, walaupun prosesnya cukup susah, karena kita tahu bahwa ketika prosesnya baik pasti hasilnya pun juga baik. Intinya mau berusaha terus ya. Berusaha. Iya, namanya kehidupan tuh pasti ada yang disebut proses ya. Setiap istilahnya kita sekolah saja ada jenjangnya gitu kan, SD, SMP, SMA seperti itu. Baik Kak, mungkin Kakak masih ada mimpi yang belum Kakak raih, yang mungkin Kakak mau tapi belum tercapai. Kira-kira Kakak boleh tahu sampaikan mimpinya apa, maunya apa nanti ke depannya seperti ini? Ya, kalau saya itu bermimpi ke depan, atau ya bisa juga dikatakan berharap ke depan bahwa ada saya ingin membentuk sebuah lembaga. Memang sudah sementara terbentuk, tapi harapannya ke depan itu jauh lebih baik. Namanya Rumah Belajar Harmoni Inklusi. Jadi di situ itu saya berpikir ketika lembaga itu terbentuk, yang belajar bukan hanya disabilitas saja, tetapi kaum disabilitas juga, kaum non disabilitas juga bisa belajar bersama, belajar di dengan situ, ya? metode yang berbeda-beda. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak, itu dia seperti apa ya Kak ya? Jadi pembelajarannya seperti apa? Di Rumah Belajar Harmoni Inklusi itu kita ada beberapa pelajaran di situ. Yang pertama untuk belajar musik, komputer dengan bahasa Inggris, ditambah dengan bahasa isyarat bagi teman-teman yang ingin mungkin belajar bahasa isyarat sehingga bisa beralih profesi menjadi misalnya jadi juru bahasa isyarat kayak gitu-gitu. Mantap sekali nih Kak. Bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Undana beberapa yang membantu kita dalam melangsungkan kegiatan tersebut. Nah, harapannya lembaga ini bisa lebih maju dan banyak orang bisa belajar di lembaga tersebut. Rumah Belajar Harmoni Inklusi ya. Ini namanya tuh kayak agak ilmiah sedikit ya. Gitu. Oke Kak, Kakak juga sebagai salah satu music arrangers ya. Bisa Kakak mungkin bisa ceritakan sudah mungkin ini bisa dibilang sebagai penata musik ya Kak ya. Mungkin tadi Kakak sudah sempat cerita di gereja. Mungkin selain di luar gereja, mungkin apa yang Kakak mungkin kegiatan yang sudah Kakak ikuti sebagai seorang penata musik? Apa mungkin sudah ada event-event yang Kakak ikuti? Seperti itu. Ya, saya kalau di luar gereja itu biasanya mengerjakan musik untuk iklan, atau lagu-lagu paduan suara atau lagu-lagu vokal grup untuk mungkin ada grup-grup yang membutuhkan. Kira-kira. Tapi memang karena ini bukan menjadi pekerjaan utama, ini sampingan ya. Sampingan karena
menjadi guru tugasnya juga sudah cukup banyak. Jadi cukup berat juga ya dan anak-anak ya. Apalagi mengajar anak-anak yang memiliki hambatan dengan berbagai jenis ketunaan sehingga waktunya cukup tersita. Jadi di luar itu kita hanya ketika ada waktu ada yang minta untuk kita mengerjakan musik-musik dari lagu-lagu yang telah dibuat atau ada iklan bisa kita buat. Ini Kak, mungkin Kakak boleh kasih tahu ini iklan tadi kan Kakak bilang untuk musik-musik iklan, mungkin sudah ada iklannya, contohnya mungkin Kakak sudah pernah buat gitu, itu pasti bagus sekali. Ya kalau dulu hanya kita buat iklan waktu pilkada. Oh untuk pilkada ya. Itu kita buat. Nah, itu back soundnya begitu kok? Ya untuk musiknya saja, untuk mengiringi saat ada orang membacakan narasi tentang iklan-iklan itu ya biasa. Terus lagu-lagu kalau misalnya ada kayak di gereja itu kan ada vokal grup paduan suara yang sering mengikuti event atau mau menyanyi di gereja ya kita biasa buat. Ya karena ini bukan pekerjaan yang menjadi pekerjaan utama, jadi kita tidak yang melayani yang kayak artis lokal atau apa yang datang karena kalau sudah terjun ke situ pasti lebih sibuk untuk merancang musik untuk mereka. Tapi karena ini menjadi pekerjaan sampingan, apabila ada yang minta dan pas free kita buat. Oke, berarti Kakak tidak sendiri ya, pasti ada teman-teman juga kan sebagai penata musik. Mungkin Kakak sebagai koordinatornya begitu. Oke, merangkul teman-teman yang lain. Mungkin musik-musiknya tuh contohnya musik apa saja Kak yang biasa digunakan? Kalau biasa kita kerja itu musik pop, genrenya pop, bisa juga keroncong. Ya, tergantung permintaan. Tergantung permintaan klien ya. Klien. Oke Kak, Rita penasaran nih. Karena mau dibilang di luar sana banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menjadi sebagai seorang pegawai ya Kak, pegawai negeri atau di sekarang itu disebut ASN ya, aparatur sipil negara. Nah pastinya itu jadi kebanggaan juga ya Kak ya. Boleh tahu nih Kak, saat mengikuti tes mungkin persiapan apa yang Kakak lakukan saat itu sehingga Kakak akhirnya bisa diterima sebagai seorang pegawai negeri sipil? Saat itu kita diberikan kisi-kisi soalnya. Jadi kita belajar kurang lebih 2 bulan itu dihabiskan untuk membaca soal-soal. Ya, membaca, tapi kalau untuk kita ini maksudnya lebih banyak mendengar karena kita membaca menggunakan komputer yang dilengkapi dengan software pembaca layar agar bisa membacakan aktivitas yang ditampilkan pada layar monitor. Jadi kita lebih banyak mendengar. Jadi selama kurang lebih 2 bulan itu waktu dihabiskan untuk mempelajari soal-soal yang diberikan, ya kisi-kisi lah kira-kira seperti itu. Jadi persiapannya benar-benar full di 2 bulan itu ya Kak ya. Serius, benar-benar harus belajar serius. Jadi bukan hanya sekedar belajar hari ini besok Sonde gitu ya. Oke, Rita sendiri terpacu sih sebenarnya, hanya masalahnya usia tidak bisa lagi nih mau jadi pegawai negeri gitu ya. Oke, mungkin ada statement terakhir dari Kak Rizky nih sebagai seorang muda, bagaimana supaya orang-orang muda di luar sana mereka juga bisa jadi orang yang tidak mudah menyerah walaupun mungkin punya banyak keterbatasan atau mungkin punya banyak kendala untuk meraih mimpi. Kira-kira apa tuh kiat-kiat yang paling ampuh menurut Kak Rizky sendiri? Bisa di-share. Ya, untuk teman-teman di zaman sekarang ini kan banyak godaan-godaan yang membuat kita itu jadinya tidak lagi fokus dengan apa yang sudah kita rencanakan dalam mau mencapai sesuatu. Jadi disarankan agar kita tidak terpengaruh dengan lingkungan. Ketika kita berada di lingkungan yang mungkin kurang mendukung rencana kita jangan terpengaruh dengan lingkungan. Yang kedua ya selalu mengikuti perkembangan, mencari informasi, karena bisa jadi dari informasi yang kita cari itu ada peluang-peluang untuk kita mendapatkan kerja dan kita bisa meniti karir dari pekerjaan yang ingin kita lamar atau kita coba kerjakan.
Oke, baik. Kak, ini sangat luar biasa. Jadi Ernita mungkin bisa simpulkan. Jadi yang pertama itu jangan lupa untuk tetap fokus ya. Walaupun ada suara miring kiri kanan muka belakang ya, kita harus fokus pada tujuan gitu ya. Tidak terpengaruh dengan situasi apapun yang ada di sekitar, dan juga banyak cari wawasan dengan membaca ya Kak ya. Betul ya. Juga percaya diri gitu. Ini adalah kiat-kiat yang paling ampuh menurut Kak Rizky, dan tentunya ini juga bisa kita lakukan. Kadang masih banyak juga orang yang kayak merasa kurang percaya diri karena keterbatasan gitu ya Kak ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di MB malam hari ini ya, yang mudah berkreasi. Terima kasih Kak Rizky untuk waktunya. Atau mungkin Kakak masih mau share sesuatu yang mungkin lupa ditanyakan, boleh. Silakan. Apa? Ya, kayaknya semua sudah ditanyakan, sudah terjawab. Oh, sudah terjawab. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, Sobat Setia, demikian perbincangan Ernita bersama narasumber malam hari ini, Kakak Pratama Rizky Jusufi Lodo, ya benar ya, sebagai seorang guru difabel. Dan selain itu, Kakak Rizky juga punya keahlian sebagai Microsoft Office, public speaking, juga music arranger, betul ya Kak ya? Oke, tentunya semoga perbincangan kita malam hari ini bisa memotivasi Sobat Setia yang saat ini sedang ingin mengejar mimpi. Sekali lagi, jangan pernah fokus pada keterbatasan kita, tapi coba kita melangkah saja, lakukan setiap proses yang ada di depan kita. Seperti itu. Akhir kata, saya Ernita yang bertugas pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.